literasi, pernah tidak kamu melihat sebuah rumah yang berbeda dari yang lain? Tertutup, sepi, namun terasa menyimpan sesuatu yang besar. Bukan rumah biasa, karena di balik dindingnya itu terdapat sebuah cerita yang tak banyak orang tahu. Hari ini aku akan mengajak kalian semua masuk ke dalam cerita yang penuh dengan rasa penasaran, misteri, dan persahabatan yang diam-diam mengubah segalanya, yaitu Sahabat Rahasia karya Tantrini Andang. Buku ini berjudul Sahabat Rahasia, ditulis oleh Tantrini Andang dan diterbitkan oleh penerbit Andi pada tahun 2011. Lalu, buku ini juga terdiri dari sekitar 162 halaman dan dibagi menjadi 13 bab. Buku ini termasuk dalam karya fiksi anak-anak yang mengangkat tema misteri dan juga persahabatan. Di ujung sebuah kampung berdiri sebuah rumah besar yang kosong, tapi kini sudah berpenghuni. Namun anehnya rumah itu masih terasa sepi. Tak ada suara, tak ada interaksi, seolah menyimpan sesuatu yang disembunyikan. Danang dan dua sahabatnya, Arif dan Indro, mulai merasa penasaran nih. Hingga suatu hari, mereka melihat seorang anak seusia mereka. Namun anak itu duduk di kursi roda, diam dan selalu berada di halaman rumah. Siapakah anak itu? Mengapa dia seperti terisolasi dari dunia luar? Karena rasa penasaran mereka yang terlalu tinggi, mereka bertiga pun melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap rumah besar itu dan mencari tahu siapa sih pemilik rumah itu. Nah, lalu hingga suatu hari mereka menemukan suatu kenyataan yang tak terduga. Persahabatan pun mulai terjadi secara diam-diam. Namun, tidak semua pertemuan itu berakhir dengan kebersamaan. Kadang hanya tersisa kenangan. Namun, kenangan itu dapat mengubah cara kita memandang orang lain. Waduh, ini sih bukunya bagus banget. Aku jadi ketagihan bacanya. Apa aku coba bedah bukunya aja ya? Oke, kita bedah karakternya ya. Tiga sekau ini benar-benar perpaduan yang seru banget. Ada Danang. Danang ini sebagai sosok pemimpin. Yang kedua, ada Arif. Arif ini anaknya nggak sabaran banget, pengen cepet-cepet gitu. Lalu yang ketiga, ada Indra. Indra ini adalah anak yang rasa pengen tahunya itu paling tinggi di antara teman-teman mereka. Dinamika mereka bertiga itu bikin cerita terasa hidup banget. Nah, yang bikin merinding itu versi rumahnya. Bukan rumah tua yang rehat ya, tapi justru rumah yang mewah banget berada di ujung jalan. Tapi anehnya, rumah ini tuh terasa mati gitu loh. Gak ada aktivitas, gak ada penghuni yang kelihatan. Bener-bener kayak rumah tanpa nyawa gitu. Penulis pinter banget nih, ngajak kita buat mikir, ada apa sih di balik kemewahan itu? Nah, yang bikin aku suka banget sama buku ini adalah gimana cara penulisnya membangun rasa penasaran kita lewat alur majunya. Kita tuh kayak diajak ngintip gitu loh lewat matanya Danang, Aris, dan Indra.